Hai guys, selamat datang di Trying to Talk, We Talk, We Learn. Aku Anang Firmansyah dan sekarang aku lagi ada di Karsadia Culture Space yang berlokasi di Karangsalam, Purwokerto. Nah, untuk topik obrolan kali ini adalah isu mahasiswa yang dari dulu sampai sekarang gak ada selesainya. Apa coba tebak? Ya, bener banget, yaitu gimana supaya mahasiswa bisa memanage waktu buat kuliah dan kehidupan sehari-hari supaya imbang. Maka dari itu, sekarang aku udah ada salah satu mahasiswa ganteng dari Universitas Amikom Purwokerto yang bernama Izanur Fatin. Halo Mas Ana. Halo. Halo Mas Izanur Fatin. Ya. Nah, ini dipanggilnya siapa sih? Izan, Fatin atau Nur? Sebenarnya bebas lah mau dipanggil apa. Izan boleh, Gojan boleh. Tapi kalau buat sehari-hari panggil Gojan aja nggak apa-apa. Gojan aja. Ya, panggil Gojan aja nggak apa-apa. Berarti manggilnya Gojan aja ya? Ya, Gojan. Buat teman-teman yang belum tahu Izanur Fatin itu siapa, mari kita kenalan secara singkat siapa dia lewat video satu ini. Check this out. Halo semuanya, nama saya Izanur Fatin Arfansyah. Biasa dipanggil Izan, kalau enggak sih, kalau teman-teman sih Gojan gitu ya udah. Saya berasal dari Universitas Amikom Purwokerto, jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang saya menempuh semester 5. Kegiatan sehari-hari saya itu ya, kalau dulu tuh ya kuliah, main game. Karena kemarin semester 5 saya ikut program kampus mengajar, jadinya kegiatan sehari-hari saya ya ngajar ke SD, ngajarin anak-anak kecil. Nah, itu sedikit cuplikan dari narasumber kita hari ini yaitu Izanur Fatin. Berarti manggilnya Gojan aja nih. Ya, panggil Gojan aja nggak apa-apa. Emang nama Gojan itu dari mana sih? Apa ngefans sama Bapak Menteri Nadiem Makarim jadi plesetin Gojek ke Gojan? Oh, bukan. Apa ada filosofis tersendiri dari nama Gojan? Bukan. Ada filosofis tersendiri. Jadi tuh nama Gojan tuh diambil dari panggilan dari ibu saya tuh ke saya gitu, kayak katakanlah beliau manggil saya itu Gozan, tapi di sisi lain Gozan itu dipanggil sama teman-teman game saya itu Z tuh jadi J, jadi Gojan gitu. Jadi alhasil ya udahlah kita pakai nama saya pakai nama itu aja Gojan dan sampai sekarang dipanggilnya Gojan. Bahkan mungkin sedikit lah yang manggil saya Izan gitu, nama asli. Mungkin teman-teman yang baru kenal, mungkin orang-orang yang baru kenal manggil saya Izan. Berarti asal usul nama Gojan awalnya dari ibu Gojan sendiri, terus Ya. jadi nickname game. Iya betul. Emang anaknya gamers banget ya? Sampai nama game bisa dijadiin nama panggilan sehari-hari. Mungkin. Butuh berapa tahun sih nickname Gojan itu jadi bisa melekat buat panggilan sehari-hari? Kalau dibilang tahun udah cukup lama. Saya tuh terjun di dunia game yang diseriusin, katakanlah kompetitif, di scene kompetitif itu dari 2018, dan di 2018 itu saya sudah memakai nama Gojan, nickname Gojan, dan sampai sekarang ya mungkin 2018, 19, 20, 21, 22, 23 kurang lebih 5 menuju 6 tahun untuk membuat nama itu merekat. Bahkan sampai bisa dibilang teman-teman di kampus kalau di kelas atau apa itu manggilnya tuh Gojan, sampai bahkan ada dosen yang bingung siapa nih Gojan, padahal tuh nggak ada di daftar absen itu Gojan tuh siapa, nggak ada terdaftar. Ya gitu sampai merekat. Gokil ya, udah lama juga main game ya, dari tahun 2018. Sebelumnya 2018 ke bawah main game juga nggak? Iya itu ya bisa dibilang waktu-waktu SD lah gitu mulai main game, tapi belum sampai yang ke kompetitif banget, kayak belum diseriusin, masih main have fun gitu. Kalau yang diseriusin tuh dari 2018 sampai mungkin ya katakanlah bismillah sampai sekarang gitu Mas Anang. Game. Bisa dibilang orang tua support juga ada prosesnya ya? Ya nggak langsung instan, langsung ya kamu boleh main game ini itu tanpa membuktikan apapun. Karena kan ada tuh orang gitu kayak minta disupport padahal dia belum prestasi. Ya nggak ada prestasinya, belum ngebuktiin kepada mereka gitu Mas Ana. Emang prestasi apa sih Mas yang bikin orang tua support?
Prestasi ya bisa dibilang juara dalam perlombaan game itu. Kalau dulu kan saya kan dimulai di scene kompetitif itu 2018 itu di game PUBG Mobile. Nah di situ saya banyak meraih prestasi yang dimana waktu itu pertama kalinya mendapat juara 1 di Purbalingga, terus sini ya juara 1 lagi. Kayak saya konsisten tuh beberapa bulan, beberapa turnamen tuh juara 1 terus Mas Anang, dari yang di Purbalingga, Banjar, Cilacap, dan itu gantian-gantian terus juara 1, 2 gitu. Juara 3 ke Semarang Mas Anang, ke Semarang juara 3. Terus ke Banjar lagi tuh paling sering tuh Karisidenan lah sini, Cilacap, Banjar, Purwokerto. Berarti cuma game PUBG doang yang dominan dulu pas kan kompetitif? Ya dulu dominan, dan sekarang lagi mau coba masuk ke scene kompetitifnya game Valorant. Ada tuh, game PC ya. Berarti Gojan termasuk Amicom Esport divisi Valorant? Ya kebetulan saya masuk rosternya, masuk divisi Valorantnya Amicom Esport Arena. Ya kalau belum tahu tuh ya, Amicom Esport Arena sendiri itu mungkin ya kalau nggak salah berdiri di tahun 2019 kalau nggak salah, angkatan 2019 di bawah naungan Pak Argian. Nah itu dulu tuh masih divisinya Mobile Legend. Sampai sekarang sih yang ramai itu ya, yang ramai itu di Amicom Esport tuh Mobile Legend. Dan sampai sekarang mau ngerombak lagi, mau bikin divisi lagi, ada divisi Mobile Legend, PUBG Mobile, Valorant sama Free Fire, dan saya termasuk divisi Valorantnya sana gitu. Terus kuliahnya gimana? Kan bisa dibilang Esport Arena itu organisasi ya? Ya. Apalagi kalau ada turnamen gitu. Gimana sih bagi waktunya? Kuliahnya ya, saya sebenarnya bagi waktunya tuh tergantung besok jadwal kuliahnya itu gimana. Katakanlah kalau misal besok ada kuliah pagi, berarti saya main Valonya itu katakanlah latihan atau apanya itu nggak sampai malam banget, nggak sampai tengah malam. Tapi kalau besoknya libur mungkin atau ada jam siang itu mungkin bisa sampai malam, bahkan nggak bisa sampai tidur. Tapi kalau di semester ini kebetulan saya nggak lagi kuliah, saya ada program MBKM, saya ikut nih program MBKM Kampus Mengajar 6 yang diadakan oleh pemerintah sana. Oh, ikut MBKM juga. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu MBKM, jadi MBKM itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah program dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu dan pengalaman di luar kampus untuk bekal dunia kerja. Dalam MBKM, mahasiswa bisa memilih program magang, pertukaran mahasiswa, studi independen, dan kampus mengajar. Nah, Gojan ini memilih kampus mengajar. Betul. Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya apa sih itu kampus mengajar itu? Secara garis besarnya aja ya nih ya, saya juga. Kampus mengajar ya merupakan kanal nih pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Jadi itu pemerintah tuh memberikan kesempatan kepada kita para mahasiswa ini untuk belajar di luar kampus yang dilakukan selama 1 semester. Jadi itu 1 semester itu kisaran 4 sampai 5 bulan ya Mas. 4 sampai 5 bulan untuk melatih kemampuan menyelesaikan masalah. Kan ada tuh kayak menyelesaikan masalah mungkin di sekolah yang mereka tugaskan. Lalu untuk menjadi mitra guru. Jadi itu kita membantu guru, singkatnya secara singkatnya tuh kita anak-anak kampus mengajar itu membantu guru untuk bagaimana cara mengajar, melakukan inovasi yang baru, pembelajaran, model pembelajaran yang kreatif, lalu inovatif, menyenangkan, terus mengembangkan strategi, mungkin mengembangkan beberapa program kerja yang kita buat gitu. Ngomong ini ke orang, nah ya gimana cara kita itu menjadi sebuah tantangan sih buat saya. Kayak katakanlah saya harus mencari materi, saya harus mengajar, saya harus mencari metode pembelajaran yang asik biar gimana para siswa-siswa ini sangat antusias gitu mengikuti pembelajaran yang saya kasih. Lalu gimana cara kita membuat image gitu kepada mereka agar bisa mereka contoh, mereka tiru. Kan rata-rata sekarang
anak kecil, mungkin dari dulu ya, anak kecil sampai sekarang tuh kalau yang lebih tua ngapain pasti dia ikutin kan makanan. Niru ya? Ya ditiru, suka niru gitu kan. Suka niru gitu ya? Ya, anak kecil gitu, suka niru yang lebih tua ya. Itu sih lebih tepatnya itu. Mungkin tujuannya saya memilih itu salah satunya itu tadi, saya ingin merasakan apa yang dulu kakak-kakak waktu zaman SD saya itu rasakan itu. Ya mungkin terlebih lagi saya mau merasakan bagaimana rasanya guru menghadapi para anak siswa-siswa SD itu setiap hari gitu. Ada yang bandel, ada yang nurut, ada ya gitu campur aduk masalahnya. Iya. Sejauh ini berarti riset yang Gojan lakuin buat nyiapin ngajar di SD worth it ya? Kan nggak ada basic-nya tuh. Ya alhamdulillah sejauh ini worth it karena ya juga bantuan teman-teman saya lah ya, teman-teman sekelompok kita tuh bisa bekerja sama sebagai tim, tim bukan asal individual, tapi kita sebagai tim gitu. Jadi ya semuanya kita kerjakan bareng-bareng, jadi alhasil ya hasilnya memuaskan alhamdulillah ya. Program kamu mengajar itu dilakuin pas minggu atau pas kuliahnya? Oh kebetulan kalau program kampus mengajar itu diikuti waktu perkuliahan berlangsung Mas Anand. Jadi itu setiap satu angkatannya itu satu semester. Ya kalau nggak salah ya satu angkatan itu satu semester ya. Katakanlah saya ikut di semester 5, saya angkatan 6 nih. Saya berarti nyekip satu semester, itu semester 5, tapi kan tadi balik lagi dikonversi kan mata kuliahnya. Oh, mata kuliahnya dikonversi. Ya dikonversi jadi KM itu 12 KS. Dan mungkin yang besok semester 6 di angkatan 6 semester angkatan kamu mengajar angkatan semester angkatan 7. Oke. Sorry. Kamu mengajar angkatan 7? Ya, di semester 6. Ya. Buat teman-teman yang masih bingung atau merasa ragu dan maju mundur buat ikut program kampus mengajar, buktinya di samping saya dia berhasil melewati program kampus mengajar dengan baik, IPK-nya juga bagus. Jadi buat teman-teman, jangan ragu. Ya, daftar aja, nggak sehektik, nggak semenakutkan itu kok. Nggak semenakutkan itu. Ya, masih bisa nge-handle lah ya. Masih aman lah. Sudah itu asik sih waktu mengajar. Serius, asik. Ikut aja kalau misal ada kesempatan buat ikut ya ikut aja gitu. Tapi alasan Mas Gojan buat ikut program kampus mengajar buat bertahan nilai atau gimana ini? Ada alasan lain? Ya mungkin ya salah satunya itu mempertahankan nilai ya biar nilainya itu stabil, mungkin bisa naik lah ya katakanlah buat semester ya, selanjutnya. ya dari semester selanjutnya. Lalu menambah pengalaman juga nih, pertama yang satu menambah pengalaman menambah pengalaman, lalu yang paling utama nih saya ingin mencoba hal baru. Ya bisa dikatakan saya itu sudah bukan terjebak ya, susah keluar dari zona game ini, zona nyaman saya. Ya, jadi itu kayak saya pengen nih diri saya sendiri ya. Wah, pengen nih coba hal baru. Mungkin dalam kampus mengajar ini kayak ngajar, bermain sambil belajar yang berdampak gitu sama kampus mengajar ini. Ya mungkin itu sih. Jadi bilang Gojan itu nolak ya? Apa gimana? Ya dulu kalau katakan anak-anak sekarang Gen Z itu nolak lah katakanlah. Teman-teman banyak yang bilang nolak. Ya, iya nolak, tapi ada nih yang temen-temen kayak katakanlah malah meragukan saya kayak kata lagi nih, apa minggu kok bahasa Jawa, ngapain ikut kampus mengajar gitu kan, Ngapain? udah mending main game aja Game gitu. aja. Ya tapi ada temen yang bisa satu sisi kayak ngedukung kayak jangan gitu, biarin Gojan keluar dari zona nyamannya gitu, biar coba hal baru apa gitu, mana bakal aman gitu. Ya ada pro kontranya dari teman saya gitu ya. Ya itu mungkin bercanda ya buat mereka, tapi ya juga sih ya gitu. Selain jadi alat buat nopang nilai, buat media berkembang keluar dari zona nyaman. Ya. Satunya lagi buat jadi pembuktian ke teman-teman yang ngecengin Iya. Gojan nggak bisa gitu. Iya, suruh main game terus. Iya. Tapi ada nggak sih pengalaman paling berkesan yang bisa motivasi buat teman-teman? Pengalaman paling berkesan ya kalau
selama program kampus mengajar ini Iya. ya saya bisa mengajar para siswa-siswa SD yang mungkin masih perlu bimbingan dalam kesehariannya, dalam pembelajarannya. Ya pengalaman itu yang paling besar. Terus saya bisa kenal para anak-anak SD, guru juga terutama, kenal gimana sih cara mereka menghadapinya, gimana rasanya gitu. Kita sharing-sharing di sana, itu salah satu pengalaman lah yang paling besar. Sama mungkin mereka bakalan tahu kalau kita tuh sangat apa ya, kesusahan dalam menghadapi mereka gitu. Kayak mereka tuh pengertian gitu, anak SD itu bisa pengertian Mas Anang. Sebenarnya Ya sudah bisa pengertian kalau ya tapi sulit maksudnya harus kita bilangin dulu. Ada tuh satu momen nih guys, saya cerita ya. Satu momen tuh dimana anak SD tuh kayak, dan itu posisinya kita kan berlima ya, kita berlima. Ini menurut saya paling besar nih. Sekelompok saya itu 4 cewek dan saya cowok sendiri nih. Oke. Nah, ada SD itu, para siswa SD itu ada 2 kelas nih. Satu kelas 4B, sama kelas 4 sih. Kelas 4B sama kelas 4A, AB ini. Nah, pertama kita tuh jadi tuh teman saya itu satu nggak masuk izin, ada kuliah. Nah, tuh jadi kan 4 orang nih, 3 cewek, 1 cowok saya. Kita tuh masuk kelas 4B. Lalu bisa dibilang kelas 4B itu para siswanya tuh susah. Dibilangin, ya bandel nih, ya anak-anaknya pada bandel. Terus saya tuh posisinya tuh duduk di meja guru. Yang 3 itu teman saya cewek, koordinasiin lah gitu ya. Tapi mereka pada ribut sendiri, nggak mau. Alhasil saya kan cuma ngeliatin doang kan, saya itu turunnya tuh belakangan. Ya, saya ngeliatin doang. Terus suruh ketua kelompok saya keluar. Kita tuh katakanlah gimmick pura-pura marah lah ya. Oke. Kita keluar nih ke ruangan tunggu. Lalu udah, habis itu kita bingung kan mau ngapain. Lanjut ke kelas 4A gitu. Kita putar nih ke kelas 4A. Sorry salah. Tadi itu ke kelas 4A. Ya. Nah, itu sekarang kita ke kelas 4B. Putar nih. Kelas 4A keluar ke kelas 4B. Iya, keluar nih. Nah, anak kelas 4B manut-manut Mas Anang. Enak Beda. ngomongin. Ya beda. Euforianya beda tuh. Terus kita mainlah game. Berempat ini kita sama anak kelas 4B tadi main dan kelas 4A tuh sinis, kayak nggak suka gitu dari guru. Iya, mungkin ada rasa kecemburuan gitu ya dibuat sih. Dari kelasnya mereka memandang kita seperti kayak sinis gitu. Apa sih gitu kan kayak bombastic side eye gitu, apa sih? Bombastic side eye. Iya. Oke. Terus Udah nih. Udah selesai, sampailah istirahat. Kita kan balik ke kelas. mata. Enggak, balik ke ruangan tunggu kita. Oh, ruangan tunggu. Ya, ruang istirahat biasa. Lalu, nah posisinya tuh ruang istirahat sama ruang kelas 4A tuh jejeran. Cuma ada kayak apa sih? Pintu, ya pintu. Tapi cuma pintu. Ya, pintu besi yang bisa dibuka itu loh Mas Anang. Nah, itu. Nah, di situ kita disorakin Mas Anang. Kenapa? Pilih kasih gitu Mas Anang. Kelas 4A cemburu itu. Ya, cemburu. Oke. Pilih kasih terus dilemparin surat dan yang isinya kayak kakak KKM, kan mereka taunya KKM. KKM pilih kasih, nggak tahu diri, bla 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 bla. Intinya itu yang katakanlah kata-kata menyakitkan dari anak-anak SD gitu lah. Nggak seharusnya mereka bisa lontarkan gitu pada kita. Ya mungkin mereka nggak tahu ya dampaknya atau Masih dari anak-anak ya? ya masih anak-anak lah, mungkin langsung nyeplos itu spontan, Hui. gitu ya. Terus ya saya cuma bisa baca, diem. Nah, yang nanggepin tuh si cewek-cewek. Namanya gimana? Nanggepinnya kayak, wah gila nih anak ini bisa gini, bisa nyakitin juga ya. Kayak nyelekit gitulah katakanlah. Nah, terus kita cuekin tuh Mas Anang. Kita cuekin sampai ke istirahat kedua. Ada beberapa siswi ya masuk nih ke ruangan kita.
minta maaf, Minta maaf. minta maaf, minta maaf. Terus lucunya mereka nggak ada yang mau ngaku siapa yang nulis surat itu malah. Jadi itu lempar-lemparan. Oke, salah-salahan. Ya salah-salahan. Oke. Ini. Terus saya di situ belum ikut campur, saya juga kayak udahlah biarin ini yang cewek aja ketuanya gitu. Nah, ketuanya kan anak kebetulan cewek, sama nih ada ketuanya nih cewek nih. Kayak bilangin, kalian tahu nggak sih salah kalian apa? Kata gitu lagi. Ya, bukan di sidang sih, lebih ke dikasih pelajaran. Ya, kalian tahu nggak sih kesalahan kalian itu di mana? Ya mereka ngaku, ya kita ini apa namanya? Bukan cemburu, kita terlalu rame, kayak nggak bisa diatur ini cewek cowok. Ya udah tahu kan, tapi terus kenapa kalian malah bahasa itu ngolok kita gitu, jelek-jelekin kita gitu. Ini. Nah itu di situ kayak lempar-lemparan. Oh ini yang nulis kak, ini yang nulis ini tuh nggak ada yang ngomong. Biasa lah anak SD. Takut mungkin ya. Terus ada satu teman saya bilang, kita nih dari pagi loh, dari sebelum kalian berangkat sekolah kita udah di sini nyiapin, masa masuk kelas kita langsung digituin, mereka kayak yang dihargain, terus kalian nggak mau nurut, terus malah mereka yang nggak mau nurut tapi mereka yang jelek-jelekin gitu loh, gimana sih gitu kan, mereka jelek-jelekin ini itu, ya akhirnya mereka diem, nggak bisa ngomong apa-apa ya, terus minta maaf. Nah di situ baru saya ngomong nih, kalian tahu kan gimana letak waktu kita, ada kalanya kita serius, ada kalanya kita bercanda. Nah, di situ saya mungkin bisa dibilang mensosialisasikan lah kepada mereka itu, mana waktu yang tepat buat bercanda, mana waktu yang tepat untuk serius itu ya. Mereka langsung minta maaf. Mereka ya mereka janji nggak bakal mulai lagi ya. Ya tapi tetap ada lah ya dari saja mereka yang masih bisa dibilang masih bandel, nggak bisa dibilang gitu, nggak bisa dibilangin, susah. Ya bebal susah dibilangin. Bebalnya anak kecil. Ya bebal anak kecil lebih susah daripada bebal anak dewasa gitu. Itu sih menurutku yang paling berkesan ya. Tapi sejauh ini cerita paling berkesan sama itu. Ya itu sama ini, sama waktu perpisahan lah biasa. Para siswa pada nangis waktu perpisahan, ya mungkin mereka akan momen-momen berpisah ya, kesepian gitu ya. Mereka pada ngasih paket bunga, bahan lah buat kita, ya berpisah itu. Sama ya paling sebenarnya semua tuh berkesan sih, tapi yang paling berkesan ya itu yang tadi susah dibilangin. Jadi tahu ya bagaimana cara bersikap ngadepin anak SD gitu. Betul ya, ngadepin bebannya anak SD, jadi tahu ya. Ngeyelnya gitu. Karena gini, anak SD itu masih perlu bimbingan lah, balik lagi tuh Pak, perlu bimbingan dari kita. Dari cerita Gozan tadi, sebenarnya aku mau utarain beberapa pertanyaan buat teman-teman yang siapa tahu kepo ke program kampus mengajar itu. Yuk. Pertanyaan pertama, apa aja sih syarat ikut kampus mengajar? Ya pakai MPKN gitu. IPK-nya harus di atas 3,2 kalau nggak salah. Itu syarat pertama. Terus kita tuh ada berkas-berkas yang dimana berkas itu surat pertanggungjawaban, surat rekomendasi nih dari yang paling penting, surat rekomendasi dari kampus, sama ya biasa dokumen-dokumen pribadi, KTP, IPK, transkrip nilai. Dan terus kalau itu udah lolos, ada ada tes numerasi sama tes literasi, literasi sama tes kebinekaan. Itu sih Mas. Sebenarnya nggak ribet. Nggak ribet. Sebenarnya mau apa enggak ya? Ya mau apa sama. Lawannya. Mungkin untuk sekarang ya kedepannya mungkin bakalan lebih banyak lagi yang daftar. Lebih banyak lagi, dan itu mungkin menjadi tantangan bagi kalian yang mau daftar ya, berkompetisi sama mahasiswa lain di seluruh Indonesia untuk mengikuti program kampus mengajar ini. Bukan kampus mengajar doang sih, MPKM lebih tepatnya ya, SIP, magang, studi independen, ya pertukaran mahasiswa, belajar. Tuh teman-teman, nggak usah takut. Caranya gampang banget. Mas Gojal
nggak cuma berkompetisi di MLKM tapi di e-sport juga kan? Ya, saya juga berkompetisi. Ya, terus kedepannya di segi Amigom Esport ada tujuan nggak buat ke depan? Ya, mungkin dari saya ya, dan dari teman-teman saya, mungkin dari teman-teman saya setim. Ya, ada tujuannya kita mau membawa Amigom Esport, mau membawa nama Amicom di ranah mungkin turnamen universitas nasional gitu, di cabang e-sportnya, cabang Valorantnya, dan mungkin Amicom Purwokerto, Amicom Esport ini lebih dikenal lah sama universitas ya, kampus-kampus lain. Sedang proses. Doain aja. Baik. Semoga bisa ya mencapai titik tersebut dan Betul. Amin. bisa jadi tim e-sport yang dibanggain. Betul. Sebenarnya pertanyaan terakhir untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, dengan datangnya Mas Gojan ini sebenarnya jadi sosok inspiratif sih, soalnya kan aktif di berbagai kegiatan Ya. dalam satu momen, Ya, kan? juga membagi waktu lah ya. Iya, bisa bagi waktu. Terima kasih buat pemirsa Trying to Talk telah mendengarkan perbincangan kita sampai akhir. Dan terima kasih buat yang telah bertugas membantu kami dalam acara kami Di belakang kamera. di belakang kamera. Banyak teman-teman yang membantu. Aku anak Firmansyah, sampai berdiri. Nantikanlah bintang tamu selanjutnya dan narasumber selanjutnya di acara Trying to Talk, We Talk, We Learn. Orang Irian makan gak butuh. Cukup sekian ya. See you. Dadah.